Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisira Anissa dari Opering KK dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang permintaan dan penawaran akhirat. Kegiatan dalam perekonomian berfluktuasi dari tahun ke tahun. Karena bertambahnya angkatan kerja, penambahan modal, dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, maka terjadilah pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Ketika perekonomian memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang sedikit, PDB real dan ukuran-ukuran pendapatan lainnya juga menurun. Periode saat terjadinya penurunan pendapatan dan peningkatan angka pengangguran ini, jika tidak terlalu parah disebut dengan resesi, dan jika sangat parah disebut dengan depresi. 3 fakta utama mengenai fluktuasi ekonomi. Fakta yang pertama, ada fluktuasi dalam perekonomian sifatnya tidak teratur dan tidak dapat diprediksikan. Berikut contoh panelnya. Fluktuasi ekonomi berhubungan dengan perubahan dalam kondisi usaha. Fluktuasi ekonomi tidak semuanya teratur dan hampir tidak mungkin untuk memperkirakannya dengan tepat. Ini contoh panelnya, panel A, menunjukkan PDB real Singapura sejak tahun 1975. Beberapa resesi saling berdekatan. Seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan 2001. Selanjutnya, fakta yang kedua, kebanyakan besaran ekonomi makro berfluktuasi bersama-sama. Ketika PDB real turun, ketika terjadi resesi, pendapatan perorangan dan sebagainya juga ikut turun. Walaupun berbagai variabel ekonomi makro berfluktuasi secara bersamaan, nilai fluktuasi berbeda-beda. Di sini ada contoh panel B, pembelanjaan investasi lebih besar, melampaui siklus bisnis. Walaupun investasi merupakan salah satu komponen dari PDB, kebanyakan penurunan yang terjadi ini terkait dengan pengeluaran untuk pabrik-pabrik baru, perumahan, dan penginapan. Yang selanjutnya, fakta 3, saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran naik. Perubahan pada output perekonomian dalam bentuk barang dan jasa erat kaitannya dengan perubahan dalam utilitas angkatan kerjanya. Dengan kata lain, ketika PDB real menurun, tingkat pengangguran meningkat. Di sini ada contoh panel C, menunjukkan tingkat pengangguran. Setiap kali terjadi resesi meningkat tajam, ketika resesi berakhir dan PDB real mulai berkembang, tingkat pengangguran itu menurun secara perlahan. Yang selanjutnya ada menjelaskan fluktuasi ekonomi jarak pendek. Poin pertama, bagaimana fluktuasi jangka pendek berbeda dari fluktuasi jangka panjang? Sebagian besar para ekonom percaya bahwa teori klasik menjelaskan dunia dalam jangka panjang, tetapi tidak dalam jangka pendek. Setelah melewati suatu periode yang berlangsung selama beberapa tahun, perubahan-perubahan dalam jumlah uang yang beredar memengaruhi harga dan variabel nominal lain, tetapi tidak mempengaruhi PDB real, pengangguran, atau variabel real lainnya. Akan tetapi, ketika mempelajari perubahan ekonomi dari tahun ke tahun, asumsi netralitas keuangan sudah tidak sesuai lagi. Fakta menyebutkan bahwa perubahan pada jumlah uang yang beredar secara sementara dapat menjauhkan output dari kecenderungan jangka panjang. Nah, ada poin yang kedua, ada model dasar dari fluktuasi ekonomi. Model fluktuasi jangka pendek terfokus pada perilaku dua variabel. Variabel pertama adalah hasil perekonomian dalam bentuk barang dan jasa seperti yang diukur dalam PDB real. Selanjutnya, variabel kedua adalah keseluruhan tingkat harga yang diukur oleh indeks harga konsumen atau deflator PDB. Menganalisis fluktuasi dalam perekonomian secara keseluruhan dengan yang pertama, model permintaan akhirat dan penawaran akhirat. Ini adalah mode yang banyak digunakan oleh ekonom untuk menjelaskan fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas ekonomi selama kecenderungan jangka panjang. Yang kedua, kurva permintaan akhirat. Kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh rumah tangga,
perusahaan, dan pemerintah pada harga tiket tertentu. Yang ketiga, kurva penawaran agregat. Kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dipilih oleh perusahaan untuk diproduksi dan dijual pada tingkat harga tertentu. Berikut contoh kurvanya. Ekonom menggunakan model permintaan dan penawaran agregat untuk menganalisis fluktuasi ekonomi. Sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga keseluruhan. Sedangkan sumbu horizontal adalah keseluruhan output perekonomian dalam bentuk barang dan jasa. Tingkat output dan harga saling berkesesuaian pada titik yang menunjukkan kurva permintaan dan penawaran agregat yang saling bersinggungan. Terima kasih, itu tadi presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani, saya merupakan anggota dari kelompok 6, dan di sini saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan oleh rekan saya yang lain. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang agregat supply and demand dan faktor penentunya. 4 komponen dari PDB yang berkontribusi terhadap permintaan agregat atas barang dan jasa, yaitu Y sama dengan consumption plus investment plus government expenditure plus net export. Nah, ini merupakan gambar dari kurva agregat demand, sama kayak kurva permintaan biasa karena konsepnya juga sama. Nah, mengapa kurva permintaan agregat berbentuk downward sloping? Kepres yang pertama itu tingkatan harga dan konsumsi mempengaruhi kekayaan. Menurunnya harga membuat konsumen merasa lebih kaya. Ini mendorong mereka untuk berbelanja lebih banyak. Nah, karena konsumen berbelanja lebih banyak, ini akan meningkatkan daya beli dan menyebabkan meningkatnya demand dari barang itu. Yang kedua itu tingkat harga dan investasi berhubungan dengan tingkat suku bunga. Nah, tingkat harga yang lebih rendah mengurangi tingkat bunga yang mendorong pengeluaran yang lebih besar untuk barang-barang investasi. Karena mengapa demikian? Karena jika suku bunga rendah, produsen akan enggan untuk menaruh uangnya di bank, dan dia akan melakukan sesuatu agar uangnya itu tetap produktif. Misalnya dengan melakukan investasi. Dari investasi ini akan menyebabkan meningkatnya permintaan. Misalnya suatu perusahaan investasi membangun gedung, nah dia akan membeli barang-barang bangunan dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkat harga dan net export. Ini berpengaruh dengan nilai tukar. Ketika jatuhnya tingkat harga di Amerika Serikat menyebabkan suku bunga turun, lalu nilai tukar real terdepresiasi. Depresiasi ini berarti nilai tukar dolar AS terhadap mata uang lain itu turun dan ini menyebabkan meningkatnya ekspor neto AS. Mengapa demikian? Karena negara yang ingin berdagang atau membeli barang dari Amerika Serikat akan memiliki daya beli yang lebih, karena nilai kekuatan dari dolar ini menurun. Peningkatan nilai ekspor ini akan menyebabkan meningkatnya demand. Mengapa kurva permintaan agregat berbentuk downward sloping? Kemiringan kurva ke bawah dari kurva permintaan agregat menunjukkan bahwa penurunan tingkat harga akan meningkatkan kuantitas keseluruhan barang yang diminta. Ini sama kayak hukum kurva permintaan. Namun banyak faktor lain yang mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta setiap saat tingkat harga tertentu. Jika salah satu dari faktor lain ini berubah, pergeseran kurva permintaan agregat. Nah, pergeseran kurva permintaan agregat dapat disebabkan oleh consumption, investment, government purchase, and net export. Kurva permintaan agregat. Kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat jangka panjang. Dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat adalah vertikal, sedangkan jangka pendek berbentuk upward sloping atau
naik dia dari kiri bawah ke kanan atas. Dalam jangka panjang, produksi barang sebagai perekonomian dan layanan tergantung pada pasokan tenaga kerjanya, modal, sumber daya alam, dan ketersediaan teknologi yang digunakan untuk mengubah faktor produksi ini menjadi barang dan jasa. Tingkat harga tidak memengaruhi variabel-variabel ini di jangka panjang. Ini merupakan bentuk kurva penawaran jangka panjang. Dia berbentuk vertikal ke atas. Mengapa kurva penawaran agregat jangka panjang dapat bergeser? Nah, setiap perubahan ekonomi yang mengubah tingkat output alami menggeser jangka panjang kurva penawaran agregat. Pergeseran dapat dikategorikan menurut berbagai faktor dalam model klasik yang memengaruhi output, diantaranya itu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi. Ini merupakan kurva jangka panjang dan inflasi. Penggambaran pertumbuhan dan inflasi jangka panjang. Fluktuasi jangka pendek dalam tingkat output dan harga harus dilihat sebagai penyimpangan dari melanjutkan tren jangka panjang. Dalam jangka pendek, peningkatan level secara keseluruhan harga dalam perekonomian cenderung menaikkan kuantitas barang dan jasa yang disediakan sesuai hukum permintaan dan penawaran. Sebaliknya, penurunan tingkat harga cenderung menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Ini juga kurvanya sama ya kayak kurva penawaran supply. Mengapa kurva agregat penawaran berbentuk upward slope dalam jangka pendek? Nah, ini ada 3 teori. Yang pertama, misperception theory. Ini perubahan harga secara keseluruhan secara sementara menyebabkan miskonsepsi dari produsen. Miskonsepsi ini tersebut menyebabkan produsen mengurangi penawarannya jika harga turun. Dan sebaliknya, jika tiba-tiba harga naik, produsen akan menaikkan harganya. Yang kedua itu ada the sticky wage theory. Upah nominal lambat dalam menyesuaikan keadaan dalam jangka pendek. Upah tidak segera menyesuaikan dengan penurunan tingkat harga. Ini menjadi kurang menguntungkan bagi produsen karena jika harga turun tapi upah tenaga kerja tetap naik, itu akan memberatkan dari sisi produsen. Nah, oleh sebab itu, produsen akan mengurangi penawaran dengan cara efisiensi dan lain sebagainya. Yang ketiga itu the sticky price theory. Harga barang dan jasa merespon lambat perubahan kondisi ekonomi. Jatuhnya harga menyebabkan beberapa perusahaan telat dalam meresponnya. Hal ini membuat produsen menurunkan penawaran. Selanjutnya, mengapa dalam jangka pendek kurva penawaran dapat bergeser? Ini dapat disebabkan oleh tenaga kerja, modal, sumber daya alam, teknologi, dan ekspektasi harga di masa depan. Nah, kenaikan harga di masa depan akan mengurangi kuantitas penawaran barang. Mengapa demikian? Karena harga sekarang tuh dia masih standar gitu. Nah, jika di masa depan dia akan naik, mengapa dia harus memproduksi lebih banyak sekarang? Kenapa bukan masa depan aja gitu? Jadi dia menurunkan penawarannya saat ini. Yang kedua, sedangkan penurunan ekspektasi harga di masa depan akan meningkatkan kuantitas penawaran barang. Mengapa demikian? Karena harga saat ini dia naik. Nah, di masa depan masyarakat berekspektasi akan turun. Oleh karena itu, produsen berlomba-lomba untuk menawarkan barangnya secepat mungkin sebelum harga itu akan turun. Nah, ini merupakan kurva keseimbangan antara agregat demand dan agregat supply. Nah, ini merupakan pergeseran dari agregat demand dan agregat supply serta titik keseimbangan yang baru. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Rahmat Ramadan yang akan melanjutkan materi mengenai 2 penyebab fluktuasi ekonomi. Yang pertama adalah dampak pergeseran permintaan agregat.
Melalui gambar kurva berikut ini dapat kita ketahui bahwa keseimbangan jangka panjang perekonomian diperoleh ketika kurva permintaan agregat menyilangi kurva penawaran agregat jangka panjang. Ketika perekonomian mencapai keseimbangan jangka panjang ini, upah, harga, dan persepsi akan disesuaikan, sehingga kurva penawaran agregat jangka pendek melintasi titik ini juga. Selanjutnya, faktor penyebab pergeseran kurva permintaan. Yang pertama ada pengeluaran pemerintah, yang kedua ekspor bersih, yang ketiga pajak, 4 optimisme konsumen, dan 5 optimisme dunia usaha. Yang pertama yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah bisa melalui APBN dan juga APBD. Semakin tinggi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka jumlah output yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan pergeseran kurva ke arah kanan. Begitupun sebaliknya ketika anggaran pemerintah diperkecil, maka akan menyebabkan pergeseran kurva ke arah kiri. Yang kedua adalah ekspor bersih. Ekspor bersih ini dilihat dari nominal yang perlu dikeluarkan oleh para eksportir atau pengusaha yang ingin melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri. Semakin tinggi nominal ekspor yang harus dikeluarkan, maka akan semakin tinggi pula beban-beban yang akan dibayarkan oleh para pengusaha. Hal ini akan menyebabkan semakin sedikitnya keuntungan yang diperoleh. Nah, hal ini akan berdampak pada pergeseran kurva permintaan agregat ke sebelah kiri. Begitupun sebaliknya ketika biaya ekspor ini diturunkan, maka akan menyebabkan keuntungan yang didapatkan oleh para pengusaha semakin besar karena bebannya semakin rendah. Hal ini akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat ke sebelah kanan. Yang ketiga adalah pajak. Pajak adalah kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha, maka akan semakin tinggi pula beban yang akan diterima oleh pengusaha tersebut. Semakin tinggi beban, berarti semakin sedikit pendapatan yang akan diterima. Hal ini akan menyebabkan menurunnya jumlah output barang dan jasa yang akan dikeluarkan oleh pengusaha tersebut, sehingga akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat ke sebelah kiri. Begitupun sebaliknya ketika harga pajak ini diturunkan, maka keuntungan dari pengusaha tersebut akan lebih tinggi, sehingga pendapatan yang diterima juga akan meningkat dan akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat ke sebelah kanan. Yang keempat dan kelima adalah optimisme konsumen dan optimisme dunia usaha. Hal ini kurang lebih sama karena sama-sama mempengaruhi juga kurva permintaan agregat. Melalui optimisme dunia konsumen akan menyebabkan kurva permintaan agregat bergerak ke sebelah kanan, dan ketika pesimisme konsumen atau konsumen tidak ingin berbelanja akan menyebabkan kurva permintaan agregat ke sebelah kiri. Begitupun juga dengan optimisme dunia usaha. Semakin optimis dunia usaha, maka kurva permintaan agregat akan bergeser ke sebelah kanan, dan semakin pesimis dunia usaha, maka kurva permintaan agregat akan bergeser ke sebelah kiri. Selanjutnya dampak pergeseran kurva permintaan agregat. Yang pertama adalah dampak jangka pendek yang akan menyebabkan pergeseran pada permintaan agregat yang menyebabkan fluktuasi pada output barang dan jasa dalam perekonomian. Yang kedua, dalam jangka panjang akan menyebabkan pergeseran pada permintaan agregat mempengaruhi keseluruhan tingkat bunga, tapi tidak mempengaruhi output. Selanjutnya adalah faktor penyebab pergeseran kurva penawaran agregat. Yang pertama, tingkat kekakuan pasar tenaga kerja. Kedua, perkiraan tingkat harga. Ketiga, dorongan upah. Dan keempat, guncangan penawaran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tingkat kekakuan pasar tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat ketika tingkat permintaan tenaga kerja lebih tinggi daripada tingkat penawaran tenaga kerja. Hal ini akan menyebabkan perusahaan akan sulit untuk mencari tenaga kerja. Perusahaan akan membayar lebih tinggi untuk mencari tenaga kerja yang bersedia bekerja di perusahaannya. Hal itu akan menyebabkan bebannya atau biaya untuk gaji karyawannya akan lebih tinggi, sehingga akan menyebabkan berkurangnya output dari perusahaan tersebut. Ini akan menggeser kurva penawaran agregat ke sebelah kiri. Begitupun sebaliknya ketika tingkat
penawaran tenaga kerja semakin tinggi dan tingkat permintaannya rendah, maka tenaga kerja itu akan mudah dicari oleh perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu membayar lebih untuk menggaji karyawannya. Hal ini akan menyebabkan tingkat output-nya lebih tinggi dan akan menggeser kurva penawaran agregat ke sebelah kanan. Yang kedua yaitu perkiraan tingkat harga. Pada poin ini kurang lebih sama dengan poin ketiga, yaitu dorongan upah. Nah, pada perkiraan tingkat harga, sebagaimana misalkan ada terjadi inflasi, maka dapat diperkirakan bahwa tingkat harga bahan pokok atau bahan-bahan yang primer yang dibutuhkan oleh para tenaga kerja akan meningkat, sehingga para tenaga kerja harus meminta kenaikan upah dari kerjanya, sehingga perusahaan harus merespon dengan memberikan dorongan upah, yaitu pada poin 3 dengan menaikkan upahnya sesuai dengan tingkat inflasi. Nah, jika tidak diberikan oleh perusahaan, maka biasanya para tenaga kerja akan melakukan mogok kerja atau tidak melakukan kegiatan bekerja, sehingga dapat menyebabkan perusahaan tersebut merugi. Sebagai solusinya, perusahaan menaikkan upahnya dengan merelakan penurunan jumlah outputnya, sehingga keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan akan semakin rendah. Hal ini akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran agregat ke sebelah kiri. Selanjutnya yang terakhir adalah guncangan penawaran. Pada guncangan penawaran ini terbagi menjadi dua, yaitu guncangan penawaran positif dan guncangan penawaran negatif. Pada guncangan penawaran positif sebagai contoh yaitu meningkatnya teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka proses produksi pada suatu perusahaan akan semakin mudah, sehingga akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran agregat ke sebelah kanan. Namun di sisi lain ada guncangan penawaran yang negatif. Sebagai contoh, kenaikan harga minyak dunia. Hal ini akan menyebabkan biaya produksi perusahaan akan meningkat, sehingga akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran agregat ke sebelah kiri. Selanjutnya dampak pergeseran kurva penawaran agregat. Yang pertama adalah pergeseran pada penawaran agregat dapat menyebabkan stagnasi atau gabungan antara resesi dan inflasi. Yang kedua, para pemberi kebijakan yang dapat mempengaruhi permintaan agregat tidak dapat mengimbangi kedua dampak yang berlawan ini secara bersamaan, sehingga satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya kita dapat melihat kurva penawaran dan permintaan agregat. Sebagai contoh, misalnya terjadi pandemi virus corona yang akan menyebabkan turunnya permintaan agregat. Dari garis ini, permintaan agregat bergeser ke sebelah kiri. Nah, ini akan menyebabkan turunnya output jangka pendek dan akan menyebabkan turunnya harga. Selanjutnya, setelah sekian lama, kurva penawaran jangka pendek akan bergeser secara perlahan dari agregat supply yang pertama bergeser agregat supply yang kedua. Nah, ini akan menyesuaikan dengan tingkat output alamiahnya, karena keperluan manusia biasanya jadi Y1. Akan pada akhirnya supply dan demand-nya akan berada pada titik C. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa penyebab pertama fluktuasi ekonomi dari pergeseran permintaan agregat adalah permintaan agregat bergeser ke kiri, misalnya output dan harga merosot dalam jangka pendek. Seiring berjalannya waktu, ketika perubahan pada tingkat harga harapan menyebabkan upah, harga, dan persepsi menyesuaikan diri, maka kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kanan, dan perekonomian kembali pada tingkat output alamiahnya pada tingkat harga yang baru dan lebih rendah. Penyebab kedua dari fluktuasi ekonomi adalah pergeseran pada penawaran agregat. Ketika kurva penawaran agregat bergeser ke kiri, dampak jangka pendeknya adalah hasil yang merosot dan harga yang naik atau stagflasi. Seiring berjalannya waktu, ketika upah, harga, dan persepsi menyesuaikan diri, maka tingkat harga jatuh kembali ke tingkat awalnya dan output pun pulih kembali. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.